Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas kimia SMA. Kali ini kita akan membahas tentang hipotesis Avogadro. Ini masih bagian dari hukum-hukum dasar kimia stoikiometri. Hanya ini bukan sebenarnya namanya hukum ya. Beda hukum, beda hipotesis. Kalau hukum itu lahir dari hasil percobaan. Jadi hukum itu sudah terbukti kebenarannya. Tetapi kalau hipotesis dia masih berupa pertanyaan-pertanyaan atau pendapat sementara yang belum terbukti kebenarannya dari hasil percobaan atau eksperimen. Tapi di sini mengapa hipotesis Avogadro itu muncul? Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hukum perbandingan volume, yaitu hukum Joseph Louis Gay-Lussac. Jadi dari hukum Joseph Louis Gay-Lussac ini ternyata bisa memperoleh misalnya volume atom setengah. Jadi setengah itu adalah bukan bilangan bulat sederhana. Jadi misalnya satu atom hidrogen bereaksi dengan setengah atom oksigen, itu akan menghasilkan satu atom air. Ya, misalnya ibarat kalau kita reaksikan hidrogen tambah oksigen, itu menghasilkan air ya. Jadi kalau misalnya sini kita setarakan, di sini hidrogennya jumlahnya 2, sini 2, oksigennya sini 2, di sini 1. Nah, untuk menyetarakannya di sini bisa tulis begini, 1/2. Ini berarti 1 bagian dari hidrogen, 1 bagian dari oksigen, dan 1 bagian dari molekul air. Dalam hukum perbandingan volume Gay-Lussac ini sah-sah saja keberadaannya setengah, tapi bermasalah pada teori atom Dalton karena dia bilangan bulat sederhana, bukan setengah. Setengah itu bilangan desimal, bukan bilangan bulat. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini muncullah hipotesis Avogadro. Jadi hipotesis Avogadro menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Jadi pendapat beliau satuan terkecil dari suatu zat tidak harus atom. Jadi ada namanya di alam ini unsur. Jadi satuan terkecil itu tidak harus atom. Ada namanya unsur. Unsur itu bisa dalam bentuk monoatom, bisa dalam bentuk poliatom. Jadi untuk menyelesaikan perselisihan tadi digunakanlah kata ini. Jadi monoatom itu biasa logam. Jadi unsur ini atom dipandang keberadaannya di alam. Jadi eksistensinya di alam itu dia bagaimana. Misalnya monoatomik itu Ca, dia satu atom ya. Dia di alam dia bisa berdiri sendiri satu atom. Lanjut gas-gas mulia ya. Gas-gas mulia itu ada helium, neon, argon, dan lain-lainnya. Kalau poliatom misalnya hidrogen, oksigen. Ya, ini poliatom unsur namanya. Nah, terus ada nitrogen, fosfor. Apa ini? Belerang ya. Apa ya? Namanya belerang ya. S8. Ozon. Nah, jadi di alam itu tidak harus berdiri sendiri dia. Bisa gabungan dari beberapa atom. Seperti itu yang dimaksud. Jadi satu molekul hidrogen setengah molekul oksigen sama dengan satu molekul air. Jadi satu molekul hidrogen itu terdiri dari dua atom hidrogen. Seperti itu. 2 atom hidrogen ditambah 1 atom oksigen menghasilkan
2 atom hidrogen tambah 1 atom oksigen. Kita lanjut. Jadi berdasarkan konsep tersebut, maka sampai sekarang gas-gas kecuali gas mulia. Nah, gas mulia ini gas golongan 8A. Heboh negara Arab karena Sena runtuh. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon ya. Dianggap sebagai molekul diatomik. Jadi selain gas-gas mulia semua, gas mulia itu monoatomik, selainnya itu adalah diatomik, gabungan dari 2 atom, sehingga penulisan rumus kimia gas hidrogen adalah H2, oksigen adalah O2, nitrogen N2 dan seterusnya. Untuk lebih memahami tentang hipotesis Avogadro ini, bisa kita lanjut ke contoh soal. Di sini kita sudah mendapatkan sebuah contoh soal pada suhu dan tekanan tertentu. Tiap 1 liter gas nitrogen, ya kita tulis dulu ya, 1 liter gas nitrogen akan tepat bereaksi, berarti nitrogen ini akan bereaksi dengan hidrogen membentuk amonia. Amonia ini rumus molekulnya bagaimana sih? Tentukan rumus molekul amoniak. Oh, itu pertanyaannya ya. Jadi nitrogen bukan gas mulia ya, jadi dia diatomik, ditambah hidrogen juga bukan gas mulia, dia diatomik. Jadi yang gas mulia itu yang ini ya, heboh negara Arab karena Sena runtuh. Jadi gas mulia ini di alam dia sebagai monoatomik atau monoatom, bisa berdiri sendiri. Kita lanjut, akan membentuk gas amoniak. Amoniak itu kita tidak tahu ya. Jadi kita pakai saja simbol N X H Y. Oh, 2 liter. Sini 3 liter. Karena ini kan volume merupakan perbandingan koefisien sesuai dari hukum perbandingan volume ya. Ini tentukan rumus molekul amoniak. Berarti yang ditanya adalah rumus molekul ini ya, amoniak. Kita belum tahu ini amoniak. Sekarang kita pakai prinsip penyetaraan reaksi. Jadi kita lihat sisi sebelum tanda panah sebelah kiri. Kita lihat satu-satu N-nya ya. Di sini N, jumlah N-nya adalah 2. Ini kalau kita dapatkan angka koefisien ini, artinya 2 ini bisa dikali dengan X dan 2 ini bisa dikali dengan Y. Jadi koefisien fungsinya seperti itu, dia adalah faktor pengali. Jadi misalnya N di sini jumlahnya berapa? 2 kali X, berarti 2X. Kita pakai sama dengan, berarti 2 sama dengan 2 kali berapa, anggaplah X berapa ya, 2 kali berapa sama dengan 2, yaitu 2 kali 1, berarti N nya di sini 1. Berarti X nya adalah 1. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat 3 2. 3 kali 2 6. Di sini Y-nya hanya 2 kali Y. Sekarang konsepnya Y 2 kali berapa sama dengan 6? Tentunya 2 kali 3. Sekarang kita sudah dapat X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Ya, kita langsung substitusi semua angkanya. Di sini N1 H3, 1 tidak perlu ditulis, jadi NH3. Jadi reaksi lengkapnya N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Demikian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.